Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat itu, Yang Chen mungkin mengenalinya sebagai teman. Berteman dengan seorang ahli tanpa alam lebih dari sekadar pil. Meskipun pil ini berharga, dibandingkan kehilangan seorang ahli tanpa alam sebagai teman, betapa besar kehilangan itu. Memikirkannya, Wang Yuanzheng merasakan hatinya berdarah karena rasa sakit. Mengapa dia membuat pilihan itu saat itu? Yang Chen menatap tajam ke arah tetua Han dan berkata lembut, "Senior Han, lama tidak bertemu." "Oh, terlalu sopan, ya, apa gunanya memanggilku senior atau tidak? Yang Chen sayang, dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau bisa memperlakukanku setara. Jangan sebut-sebut senior lagi." Tetua Han tertawa terbahak-bahak. Ia cukup puas dengan pencapaian Yang Chen di alam ketiadaan, dan senyumnya pun tersungging. Yang Chen selalu menjadi tipe orang yang menghormati orang lain sejauh 10 kaki jika mereka menghormatinya 1 inci. Kini, karena tetua Han bersikap sopan kepadanya, ia pun tersenyum dan menjawab, "Bagaimana mungkin? Tetua Han, keunggulanmu atasku bukan hanya soal kultivasi. Sekalipun tingkat kultivasiku sekarang setara denganmu, pengalaman dan pengetahuanku masih jauh tertinggal. Beraninya aku membicarakan persahabatan dengan seseorang segenerasi denganmu." Ketika tetua Han mendengar ini, dia sangat gembira. Tindakan Yang Chen yang menekan Penatua Feng sebelumnya benar-benar membuatnya ngeri. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menempatkan dirinya di posisi Penatua Feng, bersaing dengan Yang Chen kemungkinan besar akan berakhir tragis. Karena itu, rasa hormatnya kepada Yang Chen perlahan semakin dalam. Siapa sangka Yang Chen, yang selalu rendah hati dan tak pernah peduli dengan hal-hal sepele, justru mengakuinya sebagai senior. Ini sungguh memberinya kehormatan besar. Baiklah, karena teman muda Yang Chen masih menganggapku sebagai seniormu, maka aku akan menerima panggilanmu sebagai senior tanpa malu-malu. Ngomong-ngomong, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Mari kita bicara sambil berjalan. Tetua Han tersenyum tipis. Yang Chen tentu saja tidak keberatan. Kebetulan saja dia punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Tetua Han, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tetua Han, tolong." Yang Chen pergi bersama Tetua Han, sementara Wang Yuanzheng tertinggal dan diabaikan. Hal ini membuat Wang Yuanzheng merasa sangat bimbang. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan sedih, menyesali pilihan awalnya. Dalam perjalanan, Tetua Han dipenuhi keraguan, "Sahabat muda Yang Chen, ku dengar kau pergi ke utara, dan saat itu kau baru mencapai tahap nirvana." Sekarang, Yang Chen tahu hal-hal ini sulit dijelaskan, tetapi dalam perjalanan ke sini, ia sudah memikirkan penjelasan singkat. Ia hanya menjelaskan situasi umum kepada Tetua Han. Penatua Han mendengarkan pengalaman Yang Chen yang menggetarkan di utara, serta proses kultivasinya yang meningkat pesat, dan untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun Yang Chen sering berbicara tentang bagaimana ia mengandalkan keberuntungan untuk meningkatkan kultivasinya, ia sangat jelas bahwa tidak semudah itu mengandalkan keberuntungan untuk mencapai alam tanpa harapan. Jika memang semudah itu, bukankah semua orang akan mencapai alam tanpa harapan? Terlebih lagi, Yang Chen berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjelaskan perjalanan antara utara dan selatan. Dengan sedikit berpikir, orang bisa menebak bahwa jika Yang Chen tidak memiliki kekuatan magis yang sangat mengerikan, bagaimana mungkin ia bisa melakukan perjalanan antara utara dan selatan? Sejujurnya, ada banyak keberuntungan yang terlibat, jadi tidak banyak yang bisa dipuji. Tapi sekarang setelah aku kembali, aku tidak tahu kalau identitasku telah dibekukan. "Ada apa?" tanya Yang Chen heran. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Tetua Han menggelengkan kepala dan tertawa, "Yang Chen, ceritanya panjang. Kurasa kau pasti sudah mendengar banyak rumor tentang pembekuan identitasmu." "Yah, ada beberapa rumor," kata Yang Chen. "Fakta yang ada sangat berbeda dengan rumor, jadi jangan tertipu. Sekte itu membekukan identitasmu saat itu terutama karena mereka tahu kau akan pergi ke wilayah utara. Tidak mudah untuk melintasi utara dan selatan, dan tidak ada yang mengira kau bisa kembali lagi. Menurut aturan normal, identitasmu di Tanah Suci harus dicabut jika kau tidak pernah kembali. Namun, Raja Jiuyang yang tua memikirkannya dan merasa bahwa kau telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dan kau juga seorang murid Tanah Suci, jadi penghapusannya diubah menjadi pembekuan. Itu disebut pembekuan, tetapi sebenarnya itu hanya untuk mereka yang mencoba menggunakan ini untuk menyamar dan memanfaatkan celah. Identitasmu tidak pernah berubah." Tetua Han menjelaskan, takut Yang Chen akan salah paham. Yang Chen sudah menduga hal ini, dan setelah mendengar penjelasan Tetua Han yang cermat, ia tersenyum dan berkata, "Begitu. Kalau begitu, aku lega. Yang Chen, kau telah kembali kali ini, dan kultivasimu telah mencapai alam yang tak bisa kembali. Aku yakin Tuan Raja Jiuyang pasti akan sangat bahagia. Namun, ngomong-ngomong, kau pergi tahun itu untuk menerima misi Tuan Muda dari wilayah suci. Kali ini kau kembali," kata Tetua Han penuh harap. Masalahnya sekarang bukanlah apakah Yang Chen memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Muda wilayah suci. Namun pertanyaannya adalah apakah Yang Chen bersedia mengambil posisi Tuan Muda domain suci.
Bercanda, kan? Selama Yang Chen memikirkannya, siapa yang akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Tuan Muda Wilayah Suci? Itu sesuatu yang bahkan tidak perlu dipikirkannya. Yang Chen tahu bahwa Tetua Han ingin tahu jawabannya, jadi ia berkata dengan lembut, Senior Han, saya ingin bertemu dengan Tuan Raja Sembilan Matahari. Ada beberapa hal yang lebih tepat untuk dibicarakan langsung dengannya. Saya harap Senior Han dapat membantu. Begitulah adanya. Kalau begitu, aku akan menyiapkan tempat tinggal untukmu dulu. Kau bisa beristirahat selama 2 hari. Raja Jiuyang yang tua sedang bertapa, dan Tuan Zhou Feng sedang pergi. Aku khawatir akan ada beberapa prosedur yang harus diberitahukan kepada Tuan Jiuyang. Kata Tetua Han. Yang Chen tidak cemas, dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Senior Han. Penatua Han mengucapkan terima kasih dan segera mengatur akomodasi untuk Yang Chen. Dengan tingkat kultivasi Yang Chen saat ini, akomodasi yang diatur oleh Tetua Han tentu saja merupakan pilihan terbaik. Ia tidak berani mengabaikannya. Yang Chen tidak memiliki persyaratan apapun untuk lingkungan, karena ia hanya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah bertemu Raja Jiuyang dan melunasi utang budinya, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan Tanah Suci. Begitu saja, Yang Chen tinggal di sini lebih dulu. Memberitahu Raja Jiuyang tentang masalah ini bukanlah hal yang mudah. Beberapa hari berlalu dan masih belum ada kabar. Namun, dalam beberapa hari terakhir, banyak tokoh berpengaruh di dunia tanpa batas datang mengunjunginya. Jelas, mereka mendengar tentang hubungannya dengan Tetua Feng dan sangat mengkhawatirkannya. Para pria kuat tanpa batas wilayah ini seringkali memiliki niat untuk menguji. Banyak dari mereka tidak terlalu yakin dengan kultivasinya. Yang Chen awalnya tidak ingin menanggapi ini, tetapi siapa sangka para ahli tanpa ranah ini begitu mengancam. Hal ini membuat Yang Chen marah, dan ia pun menunjukkan sedikit kultivasi tanpa ranahnya, yang membuat para ahli ini terintimidasi. Setelah itu, banyak lagi orang datang ke sini untuk mencoba berteman dengannya. Para master tanpa alam ini punya banyak cara untuk mendapatkan teman, seperti memberikan harta karun dan ramuan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya ingin memasukkan beberapa kultivator wanita ke dalam pelukan mereka. Lagi pula, siapapun yang bukan orang bodoh pun dapat menganalisisnya. Bagi seorang kultivator muda tanpa alam seperti Yang Chen, seseorang dapat menilai bahwa ia memiliki masa depan yang cerah tanpa perlu memikirkannya. Bodoh sekali rasanya jika tidak berteman dengan orang jenius seperti itu. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti niat para kultivator yang datang silih berganti ini? Namun, ia selalu sangat berhati-hati dalam berteman. Mengandalkan beberapa keuntungan untuk menjilatnya saja jelas bukan tugas yang mudah. Terlepas dari harta karun dan ramuan, ia tak kekurangan apapun. Sekalipun kekurangan, ia tak akan meninggalkan cara hidupnya hanya karena hal-hal itu. Oleh karena itu, ia menjaga jarak tertentu dari sebagian besar orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan di wilayahnya tersebut. Justru karena inilah para ahli tanpa ranah ini menjadi agak tidak puas dengan Yang Chen. Lagi pula, mereka sudah begitu bersahabat dengannya, tetapi Yang Chen berani menolak, yang membuat mereka merasa sangat malu. Namun meski begitu, orang-orang berkuasa di bawah alam ini tetap mengirimkan beberapa kultivator wanita berulang kali, yang membuat Yang Chen merasa tak berdaya, namun akhirnya ia menolak. Setelah lebih dari 10 hari, orang-orang berkuasa yang tidak memiliki wilayah kekuasaan ini akhirnya menjadi jauh lebih tenang. Tetapi ketika Yang Chen mengira dia bisa diam sejenak, Yu Hualing tiba-tiba muncul. Yang Chen masih memiliki kesan yang baik tentang Yu Hualing setelah mendengar kata-katanya. Ia melambaikan lengan bajunya dan membiarkannya masuk tanpa menghentikannya. Setelah masuk, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk menatap Yu Hualing beberapa kali lagi. Ia melihat ada sedikit keraguan di raut wajah Yu Hualing. Pipinya merona merah, seolah-olah akan mekar. Ia menggigit bibir merahnya pelan, seolah ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Yang Chen. Yang Chen menatap Yu Hualing seperti ini dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Nona Yu, apa maksudmu? Yu Hualing sedikit membuka bibir merahnya, dan setelah berpikir sejenak, ia pun memutuskan, Tuan Muda Yang Chen, Anda telah menyelamatkan saya hari itu, dan saya sungguh tidak tahu bagaimana membalas budi Anda. Setelah dipikir-pikir, saya tidak punya apa-apa yang berharga, hanya fisik saya yang istimewa. Jika Tuan Muda Yang Chen membutuhkannya, saya bersedia memberikannya kepada Anda. Semakin jauh dia berbicara, semakin lembut suara Yu Hualing, hingga begitu rendahnya hingga hampir tidak terdengar. Tapi bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu apa yang dimaksud Yu Hualing? Setelah mengerti, ia sedikit tertegun, dan ekspresi agak malu muncul di wajahnya. Ini, Yang Chen benar-benar tersentuh. Belum lagi Yu Hualing berasal dari klan Dewi dan secara alami secantik bunga. Jika dia bisa menciumnya, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar diimpikan banyak pria. Selain fisiknya yang istimewa, bahkan Penatua Feng pun tergila-gila padanya. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat membantu untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, saat jantungnya berdebar kencang, Yang Chen teringat pada Zhang Suelian. Zhang Suelian telah bekerja keras untukku dan menungguku dengan penuh harap.
Apa salahku sampai-sampai aku harus menerima semua ini dan mengecewakannya lagi? Belum lagi apakah Zhang Xuelian tahu apa yang telah dilakukannya di sini, bahkan jika dia tidak tahu, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur bahwa dia tidak boleh membuat kesalahan seperti itu lagi. Yang Chen melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tenang, Nona Yu, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tak perlu membalas kebaikanmu. Aku menyelamatkanmu murni karena persahabatan kita dulu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tak akan tinggal diam. Tubuh halus Yu Hualing bergetar, dan sedikit kehilangan terpancar di matanya. Yang Chen hanya memperlakukannya sebagai teman biasa. Ia merasa sangat kecewa, tetapi ia juga tahu dalam hatinya bahwa ini mungkin hanya angan-angan. Lagi pula, sebagai perbandingan, kultivasi dan bakatnya jauh lebih rendah daripada Yang Chen. Sudah cukup Yang Chen bisa membantunya, apalagi yang diharapkannya. Yu Hualing ingin menangis, tetapi akhirnya ia tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Yang Chen, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Hualing, saya pamit dulu. Yu Hualing berbalik dan pergi. Yang Chen dapat melihat kesedihan Yu Hualing, tetapi pada akhirnya dia hanya dapat menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Begitu saja, dia sekali lagi memasuki tahap kultivasi, menunggu Raja Jiu yang keluar dan menemuinya. Namun sayang, Raja Sembilan Matahari Yang Chen tidak pernah menunggu, melainkan menunggu suara gemuruh gerakan yang datang dari luar tanah suci. Melihat ini, Yang Chen tertegun, tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Setelah jiwanya ditransmisikan, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya membunuh dua Tu Feng Tianzun saat itu. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Tu Feng Tianzun dan dua orang lainnya yang datang untuk membalas dendam padanya. Keduanya telah diselamatkan olehnya, tetapi alih-alih bersyukur, mereka malah menjadi semakin agresif. Datang ke sini sekarang, jelas bahwa mereka penuh percaya diri. Yang Chen awalnya tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri kedua orang ini, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia melihat seorang pria paruh baya di depan orang banyak. Pria paruh baya ini sebenarnya tidak memiliki fluktuasi aura sama sekali. Ketika Yang Chen mengamatinya, awalnya ia benar-benar tidak menyadarinya. Baru setelah pemeriksaan yang cermat, ia menyadari bahwa ia sebenarnya adalah seorang ahli di alam Tianli. Apakah ini ahli tingkat raja lain dari Sekte Sunyi? Dia berbeda dari yang kulihat saat aku masih menjadi murid di Paviliun Tujuh Pedang dan bertarung melawan para jenius Sekte Sunyi. Yang Chen berbisik pada dirinya sendiri, dan memiliki pemahaman umum tentang situasi saat ini. Dua lebah bumi tertinggi membawa orang kuat ini dari alam Tianli untuk menyelesaikan urusan dengannya. Yang Chen mengerutkan kening mendengar ini. Biasanya, karena masalah ini berkaitan dengannya, ia seharusnya langsung maju. Namun, setelah memikirkannya, Yang Chen menyerah. Ia tahu bahwa maju mungkin tidak tepat. Karena identitasnya belum jelas, begitu dia keluar, kemungkinan besar dia akan keluar sebagai anggota Tanah Suci. Dia ingin melihat apa yang akan dipilih orang lain, apakah mereka akan memperlakukannya sebagai murid Tanah Suci dan berjuang sampai akhir bersama orang-orang Sekte Diam, atau apakah mereka punya pilihan lain. Saat ini, Raja Sembilan Matahari masih menyendiri, tanpa niat untuk keluar. Yang Chen tahu bahwa Raja Sembilan Matahari mungkin sedang mengolah beberapa hal penting dan tidak bisa keluar. Kalau tidak, ia tidak akan bisa merasakan pergerakan dunia luar. Masalah-masalah ini harus ditangani oleh orang-orang yang berkuasa tanpa batas. Melihat hal ini, Yang Chen hanya menenangkan diri dan menunggu para master tanpa alam ini memberikan hasil. Seketika, para ahli tanpa ranah dari Istana Dewa Hukum Domain Suci dan istana-istana lainnya sudah merasakan pergerakan di luar. Melihat Sekte Sunyi bahkan telah mengirimkan para ahli tingkat rajanya, mereka terkejut dan tentu saja tidak berani mengabaikannya, dan semua keluar. Makhluk kuat terkemuka bernama Ziyang Tianzun, dan dia adalah salah satu orang terkuat di Tanah Suci. Sekarang, dengan banyak orang kuat di kerajaan di belakangnya, Ziyang Tianzun datang ke gerbang Tanah Suci. Jadi, Tuan Raja Zenshan, aku ingin tahu apa yang membawamu ke Tanah Suci kami hari ini, dan mengapa kau mengerahkan pasukan sebesar itu, kata Ziyang Tianzun dengan heran. Raja Zenshan mencibir, kau masih berani bertanya apa yang kulakukan. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi di Tanah Sucimu? Di mana makhluk kecil bernama Yang Chen itu di Tanah Sucimu? Yang Chen, Ziyang Tianzun dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Raja Zenshan begitu bersusah payah mencari Yang Chen. Yang Chen baru saja kembali beberapa hari yang lalu, jadi mereka tidak tahu banyak tentang ini. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Ziyang Tianzun masih merasa sulit untuk menyinggung Raja Zenshan, jadi ia menceritakan semuanya secara rinci. Raja Zenshan Senior, Anda tahu tentang urusan Yang Chen. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun dan baru saja kembali. Seharusnya saya tidak menyinggung Anda, Raja Zenshan Senior, kan? Bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mendengar ini, Raja Zenshan mencibir, baiklah, karena kau bertanya, akan kuceritakan apa yang terjadi. Aku ingin memurnikan ramuan, dan kebetulan aku perlu membunuh naga biru sebagai material. Lalu aku melihat dua penguasa surgawiku datang untuk mengambil material itu.
Beraninya bajingan kecil bernama yang ini menghentikan kedua penguasa surgawiku. Ziyang Tianzun tertegun, tidak mengetahui alasannya, dan berkata sejenak, mungkinkah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman. Dengarkan apa yang mereka katakan, apakah ada kesalahpahaman? Tanya Raja Zenshan dengan suara dingin. Mendengar perkataan Raja Zenshan, Tianzun Tufeng dan Tianzun Hanfei berdiri satu demi satu, hati mereka terbakar amarah terhadap Yang Chen, jadi mereka tentu saja tidak keberatan membuat keributan. Bagaimanapun, dengan adanya Raja Gunung Sejati di sini hari ini, mereka tidak yakin bahwa mereka tidak dapat membalas dendam pada Yang Chen. Kami berdua hanya ingin mendapatkan bahan-bahan untuk leluhur kami, tapi bajingan kecil bermarga yang ini ikut campur. Campur tangannya dan menghalangi kami mendapatkan bahan-bahan itu tidak masalah, tapi dia telah menghambat urusan leluhur kami. Bisakah kau menangani ini? Benar sekali. Sangat penting bagi leluhurku untuk memurnikan pil ini. Anak ini berani ikut campur. Apa niatnya? Kita sudah jelas-jelas mengatakan kepadanya bahwa bahan ini dibutuhkan oleh leluhurku. Anak ini tidak berani menunjukkan muka pada leluhurku. Bagaimana mungkin dia tidak sopan? Apa dia masih menganggap serius leluhurku? Teriak Hanfei Tianzun dan Tu Feng Tianzun dengan marah, menambah panas api. Setelah mendengar ini, banyak orang kuat di alam tanpa batas mulai berbicara. Banyak di antara mereka yang masih menyimpan rasa tidak puas terhadap Yang Chen karena ia menolak berteman dengan mereka. Mereka semua adalah orang-orang berstatus, jadi wajar saja mereka tidak sabar ketika Yang Chen menolak mereka seperti ini. Sekarang setelah mendengar Yang Chen mendapat masalah lagi, wajar saja mereka semakin tidak senang. Yang Chen ini, dia sudah membuat masalah besar begitu kembali. Meskipun dia sudah memasuki alam ketiadaan, seharusnya dia tidak membuat masalah seperti ini. Aduh, kecerobohan anak muda. Yang Chen sudah memasuki ranah tanpa batas di usia semuda itu, jadi wajar saja kalau dia sedikit sombong. Tapi sekarang dia sudah menyinggung Raja Senior Zenshan, siapa yang harus membereskan kekacauan ini untuknya. Ziyang Tianzun juga sangat tidak puas dengan tindakan Yang Chen. Dalam beberapa hari terakhir, popularitas Yang Chen terlalu besar, bahkan menekannya. Mendengar ini, alisnya terangkat, dan ia berkata, Tuan Raja Zenshan, Yang Chen masih muda dan bodoh, dan bukan hal yang tak termaafkan jika ia melakukan hal-hal yang keterlaluan. Bagaimana rencana Anda untuk menghadapinya? Bagaimana kita harus menghadapinya? Baiklah kalau anak ini benar-benar tidak menghormatiku, tapi anak bermarga yang ini telah melukai dua guru surgawiku. Bagaimana kita harus menghadapi masalah ini? Tanya Raja Zenshan dengan marah. Ini, Ziyang Tianzun berkata dengan canggung dan bingung, Tu Feng Tianzun dan Hanfei Tianzun tidak akan dikalahkan oleh rekan Daois Yang Chen, kan? Tu Feng Tianzun dan Hanfei Tianzun tersipu malu, tak kuasa menahan harga diri. Mereka memamerkan gigi dan berkata, bajingan kecil bermarga yang ini berani menyerang kita. Kita tidak siap menghadapinya saat itu, jadi kita dilukai olehnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak sebanding dengannya? Raja Zenshan melambaikan lengan bajunya dan berkata, baiklah, Tuan Ziyang, aku tidak ingin membuang waktu berbicara dengan pemuda sepertimu. Biarkan orang tua itu, Raja Jiuyang, keluar dan menemuiku. Senior Zenshan, Anda juga tahu bahwa leluhur saya sekarang sedang bertapa untuk berkultivasi dan tidak nyaman baginya untuk keluar. Anda lihat sendiri masalah ini, kata Ziyang Tianzun. Apa kau mau membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Raja Jiuyang tidak akan keluar, kan? Tidak apa-apa juga, serahkan Yang Chen, atau kita lihat saja nanti, kata Raja Zenshan dengan galak. Meskipun ancaman Raja Zenshan hanya ancaman sederhana, namun tetap saja membuat Ziyang Tianzun takut. Setelah ragu-ragu cukup lama, Ziyang Tianzun sudah berpikir untuk menyerahkan Yang Chen. Namun, dia masih berpura-pura bertanya kepada yang lain, semuanya, menurut kalian bagaimana masalah ini harus ditangani? Tetua Han, yang selalu memiliki hubungan baik dengan Yang Chen, berkata langsung, Ziyang Tianzun, Yang Chen telah memasuki alam tak terbatas di usia yang begitu muda. Masa depannya tak terbatas. Jika kita serahkan begitu saja, bukankah hatinya akan terluka? Apa gunanya menyakiti hatinya? Sehebat apapun Yang Chen, kita sekarang sedang berhadapan dengan Raja Gunung Sejati. Mampukah kita menyinggung Raja Gunung Sejati? Tetua Han menggertakkan giginya dan berkata, sehebat apapun Raja Zenshan, beliau tetaplah seorang raja yang kuat di Sekte Jimmy. Kita punya Tuan Raja Jiuyang dan Tuan Raja Zhou Feng di Tanah Suci. Bagaimana mungkin kita takut pada mereka? Bagaimana mungkin sama? Jika hubungan antara kedua sekte kita rusak karena Yang Chen, saya rasa itu tidak sepadan. Saya juga berpikir itu tidak sepadan. Kebetulan saja status Yang Chen di Tanah Suci sudah cukup ambigu. Lebih baik serahkan saja dia. Tidak ada yang salah secara moral. Karena sebagian besar dari kalian berpikir lebih baik menyerahkan Yang Chen, maka mari kita lakukan. Tianzun Ziyang berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyerahkan Yang Chen tanpa ragu-ragu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior Zenshan Wang, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memanggil Yang Chen. Mendengar ini, amarah Raja Zenshan mereda dan dia mengangguk puas.
Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun juga mencibir. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menghadapi Yang Chen. Hari ini, mereka akan menyelesaikan urusan dengan Yang Chen. Yang Chen menggunakan jiwanya untuk mengamati semua situasi eksternal ini dengan jelas. Melihat mantan warga Wujing ini berkompromi, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sangat kecewa. Setelah beberapa saat, suara Ziyang Tianzun muncul dalam pikirannya. Yang Chen, Raja Zenshan ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Seharusnya kau sudah merasakannya. Keluarlah dan lihatlah, kata Ziyang Tianzun perlahan. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata ringan, keluar dan lihatlah. Lihatlah, ini mungkin berarti menyerahkan diri. Yang Chen sangat kecewa dengan orang-orang berkuasa yang tidak memiliki wilayah kekuasaan di tanah suci ini. Namun dia juga tahu betul bahwa tidak ada emosi dalam cara menumbuhkan keabadian, jadi dia melangkah dan berjalan keluar pintu. Apapun, masalah Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun hampir selesai, tetapi satu-satunya kesulitan adalah campur tangan Zenshan Wang. Tetapi dia hanya ingin bertemu dengan orang kuat setingkat raja yang legendaris ini dan melihat seberapa kuatnya dia. Yang Chen melangkah keluar, dan dalam sekejap mata, dia sudah tiba di luar tanah suci. Melihat Yang Chen datang, semua prajurit tanpa alam di tanah suci mengerutkan kening. Memikirkan betapa banyak masalah yang telah ditimbulkan Yang Chen bagi tanah suci, mereka semua menunjukkan ketidaksenangan. Sikap Ziyang Tianzun tidak dingin maupun hangat. Ketika melihat Yang Chen, ia meletakkan tangannya di belakang punggung dan perlahan berkata, Yang Chen, sepertinya ada kesalahpahaman antara kau dan Sekte Jimi. Kau, Raja Gunung Sejati, bisa menceritakan detailnya kepadaku. Yang Chen mengabaikan Ziyang Tianzun. Pada titik ini, ia sudah memahami sikap dan niat para master tanpa ranah ini. Tentu saja, ia tidak perlu bersikap sopan kepada mereka lagi. Karena kamu sudah memutuskan untuk menyerahkan diri, apa gunanya bersikap munafik? Melihat Yang Chen mengabaikan mereka, orang-orang dari tanah suci ini mengungkapkan kemarahan mereka dan diam-diam mengutuk Yang Chen karena tidak tahu etika dan berani mengabaikan mereka. Dia Yang Chen. Raja Zenshan terkejut ketika melihat wajah muda Yang Chen. Jelas, dia tidak menyangka Yang Chen semuda itu. Meskipun dia pernah mendengar Tu Feng Tianzun dan dua orang lainnya membicarakannya sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa Yang Chen bahkan lebih muda dari yang dibayangkannya. Ketika Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun melihat Yang Chen muncul, mereka mundur ketakutan, merasakan ketakutan alami, itu dia, Tuan Zenshan, Anda harus membuat keputusan untuk generasi muda. Raja Zenshan mendengus dingin dan berteriak dengan marah, kalian berdua pengecut, berdiri saja dan lihat. Setelah selesai berbicara, ia menatap Yang Chen dengan saksama, seolah hendak meminta pertanggungjawaban. Ia berteriak, Yang Chen, apakah kau mengaku bersalah? Yang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya normal. Bahkan ketika menghadapi Raja Gunung Sejati di depannya, ia tetap tenang dan kalem, junior ini juga penasaran dengan masalah ini. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Kau sudah menyerang dan melukai kedua juniorku secara diam-diam, dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak bersalah. Saat kita bersama-sama melawan dunia bawah, kau berani menyerang rekan senegaramu seperti ini, dan kau masih mengatakan bahwa kau tidak bersalah. Kata Raja Zenshan dengan marah dan kejam. Yang Chen bisa melihat sifat asli Raja Zenshan, tetapi memang benar bahwa seperti bawahan, seperti majikan, tentu saja ada alasannya. Setelah mencerna kata-kata Raja Zenshan sejenak, Yang Chen mencibir, jangan bicara soal serangan diam-diam terhadap mereka. Sejak awal, aku sudah mencegah mereka menyerang klan Naga Biru. Aku yakin aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Mereka berdualah yang tidak masuk akal. Kejahatan apa yang telah kulakukan? Dia sekarang bersikap acuh tak acuh. Bagaimana jika Raja Zenshan datang untuk menghukumnya secara langsung? Raja Zenshan juga geram melihat Yang Chen begitu tenang, tetapi ia tak bisa begitu saja menindas Yang Chen. Ia berkata dengan galak, baiklah, Yang Chen, jika kau hentikan mereka berdua dan cegah aku memurnikan ramuan itu, aku akan lihat bagaimana kau bisa lolos. Jika kau tak bisa menjelaskan masalah ini secara detail, jangan salahkan aku karena tak membiarkanmu lolos. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, mari kita mulai dengan masalah saya yang menghentikan senior. Memang, saya memang menghentikan mereka berdua saat itu. Namun, mengenai masalah senior yang memurnikan eliksir, saya pribadi mengatakan bahwa saya akan menyediakan semua eliksir yang dibutuhkan senior, dan akan datang untuk meminta maaf atas masalah ini. Namun, kedua orang ini tampaknya tidak berniat menyerah. Mereka harus menghindari saya dan bertindak. Maka, tentu saja, saya tidak berniat untuk tidak bertindak. Nak, kau masih berani membantah, tahukah kau apa yang sedang kusempurnakan? Sebelum Raja Zenshan selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba menyusut, karena dia sudah merasakan aura yang terpancar dari tubuh Yang Chen. Ramuan kelas abadi, kan? Yang Chen samar-samar menunjukkan aura unik seorang alkemis kelas abadi. Saat aura itu tersingkap, semua penonton tercengang dan amat terkejut. Terutama orang-orang di Tanah Suci, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Yang Chen sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat abadi.
Senior, apakah kau masih berpikir aku tidak mampu melakukan tugas ini? Yang Chen berkata tanpa ekspresi, saat itu, aku telah menunjukkan aura ini kepada kedua orang ini, tetapi mereka benar-benar berpura-pura tidak tahu. Mungkinkah masalah ini juga ada hubungannya denganku? Raja Zenshan merasa malu sejenak. Ia datang ke sini dengan pasukan yang begitu besar, tetapi berakhir seperti ini. Bagaimana mungkin ia tidak merasa malu? Yang paling penting adalah identitas Yang Chen sebagai alkemis tingkat peri ada di sana, yang tidak dapat dipalsukan. Raja Zenshan menggertakkan giginya, mengetahui dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Tu Feng Tianzun dalam masalah ini pasti dilebih-lebihkan. Setelah kejadian ini, dia akan kembali dan menyelesaikan masalah dengan kedua orang ini, tetapi saat ini, hal yang paling penting adalah masalah Yang Chen, dan tidak mungkin dia bisa membiarkannya begitu saja. Jika tidak, di mana dia akan menaruh wajahnya? Kalau begitu, serangan diam-diammu terhadap kedua juniorku pasti benar, kan? Teriak Raja Zenshan. Menyergap mereka. Mereka pantas mendapatkannya. Kata Yang Chen sinis. Kenapa, kalau kau tidak menyerang mereka secara diam-diam, bukankah kedua juniorku ini akan menjadi lawanmu? Tanya Raja Zenshan dingin. Orang-orang lain di Tanah Suci terkejut, dan mereka juga diam-diam bertanya-tanya mengapa Yang Chen begitu keras kepala. Bahkan jika dia benar, dia seharusnya tidak menyerang Tu Feng Tianzun dan dua lainnya. Dia menggunakan serangan diam-diam untuk menghadapi mereka berdua. Bagaimanapun, itu semua salah Yang Chen. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, junior tidak pernah benar-benar menyerang mereka. Aku hanya mempertahankan pendirianku dan melindungi klan naga biru. Mengenai siapa yang sebenarnya menyerang lebih dulu, kurasa Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun lebih tahu daripada aku. Hanya saja, mereka berdua kurang terampil. Mereka tidak hanya gagal mengalahkanku dalam pertarungan mereka, tetapi aku hampir membunuh mereka di tempat. Namun, aku tidak pernah berpikir akan mengampuni nyawa mereka karena kebaikan, tetapi sekarang mereka berdua berani membalikkan keadaan. Yang Chen, kau memfitnahku. Kau baru saja menyerang kami berdua saat itu, dan kau masih berani mengatakan bahwa kami berdua tidak sebanding denganmu. Ini benar-benar konyol. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun tampak acuh tak acuh sejenak dan berkata langsung sambil menggertakkan gigi. Jika mereka membiarkan orang lain tahu bahwa mereka berdua tidak dapat mengalahkan Yang Chen sendirian, di mana mereka akan menaruh muka mereka? Harus diakui, apa yang dikatakan kedua orang ini memang berpengaruh. Banyak tokoh berpengaruh di Tanah Suci merasa bahwa metode Yang Chen tidak terbuka untuk umum. Kalau tidak, akan sulit dipercaya bahwa ia bisa menang melawan dua orang di alam ketiadaan sendirian. Yang Chen melihat mereka berdua begitu tak tahu malu, mengangkat bahu, dan berhenti bicara omong kosong. Ia langsung berkata, karena kalian berdua begitu percaya diri dengan kekuatan masing-masing, kenapa tidak bertarung lagi? Beraninya Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun melawan Yang Chen. Mereka berteriak dengan marah, Yang Chen, kau pasti sengaja. Kami terluka olehmu, dan luka kami belum sembuh. Bagaimana kami bisa melawanmu? Melihat tatapan mata Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun yang ketakutan saat mereka menghadapi Yang Chen, Raja Zenshan sudah samar-samar menebak sesuatu. Saya khawatir kedua generasi muda saya ini sungguh tidak sebanding dengan Yang Chen. Tapi agak mustahil baginya untuk mengakuinya. Dia harus mendapatkan kembali wajahnya hari ini. Yang Chen, hari ini aku benar-benar ingin membahas benar dan salah. Intinya adalah apakah kau benar-benar menyerang kedua juniorku? Jika kau benar-benar melakukannya, maka kau memiliki karakter yang tercela dan kau harus dihukum. Jika tidak, maka masalah hari ini tidak akan terselesaikan. Dari apa yang kau katakan, kekuatanmu tampaknya lebih dari cukup untuk menghadapi kedua juniorku. Tapi sayangnya, kedua juniorku terluka karenamu, dan aku tidak membawa wujing lainnya hari ini. Bagaimana kalau, biarkan aku mencoba metodemu sendiri, kata Raja Zenshan dengan suara rendah. Yang Chen mencibir dalam hatinya, apa logika di balik teori Raja Gunung Sejati ini? Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun tampak hidup dan sehat. Ia tidak menyebabkan cedera serius pada mereka hari itu, dan mereka sudah pulih. Mereka hanya takut melawannya, itulah sebabnya mereka begitu ragu-ragu. Dan Raja Zenshan bahkan lebih tak tahu malu lagi. Ia tahu anak buahnya tidak akan melawannya, dan kebenarannya sudah jelas, namun ia tetap bersikeras menutupinya. Ia menantangnya secara langsung sebagai seorang ahli tingkat raja. Sikap tidak tahu malu seperti ini benar-benar membuatnya terbakar amarah. Dia mencibir dan berkata, kalau begitu aku benar-benar penasaran, Senior Zenshan Wang, bagaimana kau akan menguji kemampuanku? Tidak sulit. Jika kau mampu menahan 3 seranganku, maka masalah antara kau, Yang Chen, dan Sekte Jimiku akan membuktikan bahwa kau, Yang Chen, memang mampu menaklukkan kedua junior ini. Aku akan memaafkan masa lalu dan hanya akan mempermalukan Sekte Jimiku. Tapi jika kau tidak mampu menahan 3 serangan ini, bersiaplah untuk dihukum. Raja Zenshan berkata dengan suara rendah, lalu tersenyum, tentu saja, kau bisa tenang. Saat aku menyerang, tentu saja aku tidak akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku akan menahan sedikit kekuatan.
Lagi pula, sebagai tetua, aku tidak akan pernah menindas junior sepertimu. Mendengar ini, Yang Chen diam-diam mencibir, kau tidak menindas junior seperti dia. Kalau kau benar-benar Raja Gunung, kau takut tidak bisa naik ke kepala Yang Chen, buang air kecil, dan berak. Ekspresi Yang Chen dingin. Setelah tenang dan kalem, ia melirik para ahli Sein Realm tanpa batas di dekatnya, saya ingin mendengar pendapat rekan-rekan Taois saya di Sein Realm tentang masalah ini. Awalnya ia ingin langsung setuju. Lagi pula, 3 gerakan dari seorang prajurit tingkat raja bukanlah sesuatu yang mustahil baginya. Namun, ia masih ingin melihat sikap orang-orang di Tanah Suci. Raja Gunung Sejati ini jelas-jelas sedang menindasnya. Bagaimana para penguasa di Tanah Suci ini akan menanggapinya? Para prajurit tanpa wilayah di Tanah Suci ini tentu saja bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa Raja Gunung Sejati sedang membuat argumen yang mengada-ada? Namun, pertama-tama, identitas Yang Chen belum dikonfirmasi, dan kedua, ia sebelumnya tidak menyetujui persahabatan mereka. Ketiga, jika mereka benar-benar membantu Yang Chen, mereka akan menyinggung Raja Gunung Sejati. Masuk akal, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang tidak. Setelah memikirkannya, pada dasarnya sudah jelas. Untuk sesaat, sekelompok ahli tanpa ranah saling memandang dan berkata, Yang Chen, Pak Tua Raja Zenshan, sebagai ahli tingkat raja, tentu saja tidak akan kejam saat menguji kemampuannya melawanmu. Aku pikir dia melakukannya dengan adil dan jujur. Kau tidak perlu panik. Jika kau benar-benar mampu, mengapa kau takut pada hal-hal ini? Yang Chen, kamu belum sepenuhnya menjadi anggota Tanah Suci. Pertama, selesaikan semua ini, baru kamu bisa mengaku sebagai anggota Tanah Suci. Jangan pikirkan Tanah Suci ketika sesuatu benar-benar terjadi. Para master tanpa alam ini tengah berbicara satu sama lain, dan kata-kata mereka seakan-akan berusaha mendorong Yang Chen menjauh. Yang Chen merasa tak berdaya. Para penguasa tanpa batas ini sibuk dengan urusan masing-masing. Berjuang demi kepentingan mereka sendiri sambil tampak tanpa pamrih sungguh memilukan. Faktanya, di masa mudanya, ketika ia menunjukkan daur ruang dan waktu, banyak orang tua dari Tanah Suci telah memandangnya dengan keserakahan di mata mereka. Pada akhirnya, barulah Raja Jiu yang turun tangan untuk mengekang orang-orang ini. Tempat suci seperti itu sungguh mengecewakannya. Benar bahwa apa yang disebut kehebatan para pejuang tanpa kerajaan yang berdiam di rumah dan tidak berani maju ke garis depan medan perang adalah sebuah lelucon. Yang Chen, orang-orang di Tanah Suci ini sepertinya menganggap metodeku adil. Bagaimana kau akan menghadapinya? Raja Zenshan mencibir, berpikir bahwa orang-orang di Tanah Suci ini bodoh dan bahkan tidak melindungi rakyatnya sendiri. Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, karena Raja Zenshan sangat ingin menguji kemampuanku, maka baiklah, aku akan bermain denganmu, Tuan Raja Zenshan. Raja Zenshan tertawa terbahak-bahak. Mendengar Yang Chen bahkan tidak memanggilnya, senior, ia berhenti bersikap sopan dan langsung menamparnya. Serangan telapak tangan ini secara langsung menghancurkan semua sarana orang kuat setingkat raja. Hukum jalan yang lengkap langsung berubah menjadi gunung besar, yang menekan bagaikan pemboman. Hukum bumi. Raja Gunung Sejati memahami hukum bumi secara menyeluruh. Di bawah kendalinya, hukum tersebut langsung berubah menjadi gunung raksasa. Melihat ini, Yang Chen mencibir. Raja Gunung Sejati ini selalu mengaku menunjukkan belas kasihan. Tapi dengan satu gerakan ini, aku khawatir dia telah menggunakan setidaknya 30% dari kekuatan penuhnya, bahkan mungkin 100%. Simpan saja. Lucu sekali. Wajah Yang Chen dipenuhi amarah, tetapi segera berubah menjadi dingin. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tak bergerak. Tiba-tiba, angin hitam datang dari kejauhan, bagaikan pisau es, seketika membelah gunung raksasa yang jatuh dari langit menjadi dua. Angin itu tak lain adalah angin hitam yang mematikan. Yang Chen tetap tidak bergerak dan tenang seperti biasa, namun ia dengan mudah menetralkan serangan dari Raja Zenshan, menyebabkan Raja Zenshan dan semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Yang Chen baru saja menetralkan serangan Raja Gunung Sejati seperti itu. Lelucon sekali. Ini adalah serangan Raja Gunung Sejati. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun juga terkejut, tetapi mereka segera pulih. Sehebat apapun Yang Chen, mungkinkah dia lebih kuat dari Raja Zenshan? Yang Chen berkata dengan tenang, Raja Gunung Sejati, apakah ini semua yang kau miliki? Raja Zenshan kini murka dan mencibir, Yang Chen, ini baru langkah pertama. Begitu dia selesai berbicara, gerakan keduanya tiba-tiba datang. Ketika gerakan kedua ini dilakukan, bumi mulai berguncang. Hukum berubah menjadi pasir dan kerikil yang tak berujung, langsung membentuk ruang yang membentang ribuan mil. Ruang itu menyebar dan mengelilingi Yang Chen. Seketika, sejumlah hukum tiba-tiba membentuk tangan raksasa dan meraih Yang Chen. Dengan gerakan ini, Yang Chen tetap tenang, tetapi dapat dilihat bahwa Raja Gunung Sejati telah menggunakan 70% kekuatannya. Yang Chen masih tidak bergerak sama sekali. Kemudian, aura menakjubkan tiba-tiba keluar dari tubuh Yang Chen. Lebih dari 40.000 prasasti Dao terbentang sepenuhnya. Dalam sekejap, 1, 2, 10, dan puluhan angin hitam mematikan yang penuh hukum mengamuk di seluruh ruang.
Kemanapun angin hitam mematikan ini lewat, ia tak terkalahkan, bagaikan ujung yang tajam. Tangan raksasa yang mencoba meraih Yang Chen pun terpotong di tempat oleh angin hitam mematikan itu. Dalam sekejap, ruang pasir dan kerikil itu benar-benar rata, dan puluhan angin hitam mematikan berubah menjadi kekuatan dan menarik tangan Yang Chen. Seluruh tempat itu sunyi, hanya menyisakan lebih dari 40.000 prasasti Dao yang melilit tubuh Yang Chen yang masih menimbulkan malapetaka, menimbulkan gelombang bergejolak di hati setiap orang yang tidak dapat ditenangkan untuk waktu yang lama. 40.000 prasasti Dao. Seluruh hadirin tercengang, terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tak percaya. Lagi pula, siapapun dengan otak normal pasti memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang diwakili oleh 40.000 prasasti Dao. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi orang kuat tanpa alam, sebelum ia sepenuhnya mengubah hukum, jumlah prasasti Dao hanya akan berjumlah antara 10.000 dan paling banyak 20.000. Mampu melampaui 20.000 Dao saja sudah sangat langka dan bisa disebut elit. Meskipun konversi hukumnya sedikit lebih rendah, jumlah prasasti Dao sudah lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Tapi apa yang ditunjukkan Yang Chen sekarang? 40.000, dan lebih banyak lagi. Prasasti Dao yang ganas dan penuh kekerasan inilah, dikombinasikan dengan metode Yang Chen yang tidak diketahui, yang dengan mudah dan sepenuhnya menghancurkan jurus kedua dari Raja Gunung Sejati. Ini sudah langkah kedua, dan Yang Chen menyelesaikannya sambil tetap tenang dan kalem. Hal ini membuat Raja Zenshan merasa sedikit malu. Melihat Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun, mereka berdua terkejut, dan ada sedikit kepanikan dalam ekspresi mereka. Mereka mulai mendapat firasat buruk, merasa bahwa sesuatu yang tidak dapat dipercaya akan terjadi. Raja Zenshan kini murka, dan ia tak peduli lagi. Oke, Yang Chen, kau benar-benar punya trik tersembunyi. Kalau begitu, ayo coba jurus ketigaku. Saat dia berbicara, gerakan ketiga Zenshan Wang telah tiba, menghancurkannya. Langkah ini, dengan aturan yang melonjak, sangat berbeda dari dua langkah sebelumnya. Yang Chen merasakan aliran hukum dan sudah bisa mengetahui bahwa Raja Gunung Sejati ini akan mengerahkan segenap kemampuannya kali ini. Para ahli tanpa alam lainnya juga dapat melihat bahwa kata-kata menahan diri yang baru saja diucapkan Raja Zenshan telah terlontar dari benaknya. Sekarang, pikiran Raja Zenshan dipenuhi dengan pikiran tentang bagaimana cara menghukum Yang Chen. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak menyadari hal ini? Namun, menghadapi upaya habis-habisan Raja Gunung Sejati, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia juga sangat penasaran seberapa besar kesenjangan antara dia dan orang kuat tingkat raja. Kini, ruang di sekitarnya berguncang dan meledak, dan seluruh langit di atas tanah suci hancur berkeping-keping. Hal itu dengan cepat ditentang oleh banyak orang kuat tanpa batas. Namun meski begitu, beberapa prajurit tanpa alam tampaknya masih kesulitan menahan sisa kekuatan yang sedikit ini. Yang Chen, yang berada di tengah, bahkan bisa merasakan kekuatan serangan Raja Gunung Sejati. Kini, sambil melihat sekeliling, ia melihat raksasa hukum yang telah lahir di suatu waktu yang tidak diketahui. Raksasa ini lahir dari perputaran bumi dan dipenuhi dengan kekuatan hukum. Dalam sekejap mata, dia sudah mengayunkan tangannya, dan dengan sikap yang menutupi langit dan matahari, dia menekan langsung ke arah Yang Chen, berniat untuk menekan Yang Chen saat itu juga. Melihat skala ini, Yang Chen juga menarik napas dalam-dalam. Raja Gunung Sejati ini sungguh kuat. Jalan hidupnya yang lengkap dan metode-metodenya yang ampuh sungguh luar biasa. Kalau saja aku tidak punya keterampilan, mungkin aku tidak akan berdaya. Kekuatan serangan telapak tangan ini memang luar biasa, tapi sayangnya, masih agak sulit untuk menangkapnya. Ia menggunakan dao ruang dan waktu untuk menghilang dalam sekejap, menghindari serangan itu. Hal ini membuat Raja Zenshan murka. Niat dao ruang dan waktu. Ku dengar anak ini punya niat dao terkuat, tapi aku tak menyangka itu benar. Aku ceroboh. Terimalah pukulanku lagi. Saat dia selesai berbicara, raksasa hukum yang dipanggil oleh Raja Zenshan benar-benar menumbuhkan beberapa lengan di belakang punggungnya, dan terus menepukkan tangannya ke segala arah. Dikombinasikan dengan hukum pengekangan Raja Gunung Sejati, Yang Chen tampak seolah dipaksa ke dalam situasi putus asa. Yang Chen tertawa sinis. Raja Zenshan ini sudah menggunakan 3 jurus ketat, tapi dia masih menggunakan 1 jurus lagi. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Tetapi meskipun pihak lain ingin ikut bermain, dia akan ikut bermain. 5 elemen jari pengubah langit, kayu. Yang Chen mengendalikan 5 elemen dao dan turun dalam sekejap. Jari raksasa membelah langit, menembus awan, mendarat di tempat, dan mengarahkannya langsung ke hukum raksasa, menekannya dalam sekejap. Raja Zenshan juga merasakan ini dan terkejut, sungguh kekuatan yang dahsyat. Sudut mulut Yang Chen melengkung. Jari pengguncang langit 5 elemen miliknya lebih dari sekadar kuat. 5 elemen mengacu pada 5 elemen, yang masing-masing memiliki efek berbeda. Api dapat membakar ribuan mil dalam sekejap, dan kayu, ketika mendarat dan menyentuh hukum raksasa, menyebar di tempat itu menjadi tanaman merambat yang besar dan tak berujung, membelit raksasa hukum itu dengan erat.
Raja Zenshan mencoba mengendalikan raksasa hukum, dan sambil berjuang, dia berhasil menembus cara Yang Chen. Yang Chen menekan jari ini, memenjarakannya dengan kuat, membuatnya tidak bergerak. Tabrakan ini berlangsung selama beberapa tarikan napas, dan akhirnya, keduanya mencapai batasnya. Dengan suara dentuman keras, kedua belah pihak lenyap dan lenyap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Setelah 3 jurus dari Raja Gunung Sejati, Yang Chen masih aman dan sehat. Ia bahkan berhasil menangkal semua jurus Raja Gunung Sejati. Yang Chen ini ternyata sekuat itu. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun menatap dengan kaget, menyadari firasat buruk mereka telah menjadi kenyataan. Yang Chen benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan 3 jurus Raja Gunung Sejati pun tak mampu menghentikannya. Pada saat ini, mata Raja Zenshan juga menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Namun, setelah beberapa saat, reaksinya akhirnya jauh lebih cepat daripada yang lain, dan ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, rekan Daois Yang Chen, kau sungguh luar biasa. Bagus sekali, sangat bagus, mampu menangkis 3 seranganku, itu menunjukkan bahwa rekan Daois Yang Chen sangat kuat. Apa yang terjadi hari itu kemungkinan besar hanya kesalahpahaman. Mengapa tidak mengakhiri ini saja? Raja ini akan membawa kedua junior tak berguna ini dan pergi. Apa yang dikatakan Zenshan Wang sudah jelas. Semua orang kuat di alam tanpa kembali dapat melihat bahwa pihak lain tidak lagi berniat melanjutkan masalah ini. Namun Yang Chen mengatakan sesuatu yang mengejutkan, dan berkata dengan nada dingin, tunggu. Raja Zenshan terkejut dan menyipitkan matanya, apa maksudmu, rekan Daois Yang Chen? Kurasa aku tidak akan membiarkanmu, Raja Zenshan, pergi. Ekspresi Yang Chen dingin. Raja Zenshan tertegun, menggertakkan giginya. Ia tak menyangka setelah menyerah, Yang Chen masih berani bersikap agresif. Sesaat, ia berteriak dengan marah, rekan Taois Yang Chen, apalagi yang ingin kau lakukan? Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Raja Zenshan baru saja mengatakan bahwa aku memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tianzun Tu Feng dan Tianzun Han Fei, kan? Tentu saja, Raja Zenshan ingin menyangkalnya, tetapi dia tidak bisa. Yang Chen berkata dengan dingin, kalau begitu, apa salahku? Mengapa kau, Raja Zenshan, mengerahkan begitu banyak pasukan untuk datang ke Tanah Suci dan menyusahkanku? Kau, Raja Zenshan, bilang akan mengujiku 3 kali, lalu kau pergi begitu saja. Apa kau benar-benar berpikir aku, Yang Chen, mudah ditindas? Tidakkah kau pantas mendapatkan penjelasan atas masalah ini? Pada titik ini, sekelompok orang kuat di Tanah Suci tidak tahu siapa yang harus didukung. Kekuatan bertarung yang baru saja ditunjukkan Yang Chen memang mengerikan, dan apa yang dikatakan Yang Chen juga benar. Kaulah Raja Gunung Sejati yang datang sesuka hatimu, dan hanya mempertimbangkan perspektifmu sendiri ketika datang untuk menghukum orang lain. Kau menghukum orang lain jika mereka bersalah, dan pergi jika mereka tidak bersalah. Bagaimana itu mungkin? Apa pendapat Anda tentang orang lain? Namun, pada awalnya tidak ada yang berpikir seperti ini. Semua orang berpikir dalam hati mereka bahwa Yang Chen akan diintimidasi secara sepihak. Bahkan jika Raja Zenshan menindasmu, Yang Chen, kemampuan apa yang kau miliki untuk melawan? Tapi sekarang, urat nadi Raja Zenshan terekspos, dan ia diam-diam sudah murka. Jika ada orang lain yang berani berbicara seperti itu kepadanya, ia pasti akan murka. Tapi Yang Chen berbeda. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi bukankah dia sendiri menyadarinya? 3 jurus tadi tampak sederhana, tetapi sebenarnya, dia sudah menggunakan semua kemampuannya. Meski begitu, jurus-jurus itu tetap dipatahkan oleh Yang Chen. Lalu, apa lagi yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan Yang Chen? Bisa dibilang dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan apapun pada Yang Chen, tetapi sekarang setelah ditanyai oleh Yang Chen, mengingat statusnya sebagai ahli tingkat raja, bagaimana mungkin dia menundukkan kepalanya? Dia berteriak dengan marah, Yang Chen, apa yang ingin kau lakukan? Bukan apa-apa, karena masalah ini berawal dari Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun ini, mari kita mulai dengan mereka. Mereka berdua baru saja mengatakan bahwa aku menyerang mereka. Bukankah itu fitnah? Karena itu fitnah, bukankah seharusnya mereka dihukum? Kata Yang Chen dengan suara dingin. Raja Zenshan berbicara dengan suara rendah, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, Yang Chen, bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Pada titik ini, banyak tokoh berpengaruh di Tanah Suci terkejut. Raja Zenshan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, yang berarti ia sudah membuat konsesi. Jika hukuman Yang Chen tidak terlalu berat, mungkin pihak lain akan setuju. Yang Chen berkata dengan ekspresi dingin, biarkan mereka berdua menghancurkan kultivasi mereka sendiri. Apa? Raja Zenshan meraung, Yang Chen, tunjukkan belas kasihan selagi bisa. Kau mendorong orang ke dalam situasi putus asa dengan melakukan ini. Tu Feng Tianzun dan Han Fei Tianzun juga sangat panik dan berdiri di belakang Zenshan Wang, mencoba membuat Zenshan Wang melindungi mereka. Wajah Yang Chen sedingin es. Raja Zenshan, kau terdengar begitu mudah. Baiklah, izinkan aku membahas ini denganmu. Kedua orang itu agresif terhadapku di klan Naga Biru saat itu, dan aku sudah menghindari mereka sekali.
Tapi mereka bahkan bertindak lebih jauh, tidak hanya memintamu untuk berurusan denganku, tetapi juga memfitnahku atas serangan diam-diam. Bagaimana aku harus menangani ini? Hari ini, aku, Yang Chen, beruntung memiliki beberapa kemampuan. Jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan, apa jadinya? Tuan Raja Zenshan, kurasa kau lebih tahu hasilnya daripada aku. Raja Zenshan terdiam, tak mampu menyangkalnya. Memang, ia sudah siap saat itu. Jika ada kesempatan, hukuman yang akan ia berikan kepada Yang Chen tak akan jauh lebih berat daripada menghapus kultivasinya. Tapi jika dia diminta menyetujui ini, di mana dia akan menaruh mukanya? Dia berkata dengan galak, Yang Chen, hal lain bisa dibicarakan, tapi yang ini tidak boleh. Kalau begitu, junior ini harus menghancurkan kultivasi mereka, kata Yang Chen dingin. Mendengar kata-kata provokatif Yang Chen, Raja Zenshan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah, Yang Chen, sepertinya aku membiarkanmu melakukan beberapa gerakan barusan. Kau benar-benar berpikir kau punya modal untuk bersikap sombong di hadapanku. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Raja Zenshan tidak lagi mempedulikan apapun dan berencana menggunakan semua metodenya untuk memberitahu Yang Chen betapa hebatnya dia. Jika dia tidak membalas dendamnya hari ini, bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya di masa mendatang? Sambil berbicara, Raja Zenshan menyerang lagi dengan marah. Hukum yang lengkap ini terungkap, dan banyak ahli Sein Domain yang menyaksikannya menarik napas dalam-dalam, diam-diam terkejut. Mereka juga diam-diam mendesak atas ketidaktahuan Yang Chen. Karena Raja Gunung Sejati telah membuat konsesi, bahkan jika Anda, Yang Chen, benar, tidak perlu bersikap tidak masuk akal. Sekarang, kau telah membuat Raja Zenshan marah. Jika Raja Zenshan menyerang lagi, bagaimana kau, Yang Chen, akan menghadapinya? Apa kau benar-benar berpikir San Wang yang asli hanya menggunakan kekuatan aslinya? Dia hanya mengalah padamu sebagai junior. Banyak orang kuat tanpa batas berpikir demikian dalam hati mereka. Meskipun mereka samar-samar merasa bahwa Zenshan Wang telah mengerahkan seluruh kekuatannya saat melancarkan jurus ketiga tadi, mereka secara tidak sadar percaya bahwa Zenshan Wang lebih mungkin untuk menahan diri. Jika kita bertindak sekarang, perang besar akan segera terjadi. Raja Zenshan meraung ganas, membalikkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah palu godam muncul di tangannya. Saat palu godam muncul, Yang Chen melihatnya lebih dekat dan menyadari bahwa itu tidak diragukan lagi adalah senjata suci kaisar. Melihat senjata suci ini, Yang Chen mau tidak mau menjadi lebih waspada. Raja Gunung Sejati ini memang telah mengerahkan seluruh kekuatannya di jurus ketiganya, tetapi ia jelas tidak menunjukkan kartu asnya. Artefak kekaisaran ini persis seperti itu. Ketika Raja Gunung Sejati meraung, langit dan bumi di sekitarnya mulai berguncang, terutama bumi. Sejumlah besar pasir dan batu beterbangan membentuk ruang, dan tanah tak berujung berubah menjadi tangan raksasa dan mencengkeram Yang Chen. Pada saat yang sama, Raja Zenshan tiba-tiba menghancurkannya dengan palu. Kekuatan palu ini hanya dapat digambarkan sebagai kekuatan yang mampu merobek. Ruang itu retak dan menyebar langsung ke arah Yang Chen, dengan sejumlah besar turbulensi yang mengamuk di dalamnya. Itu bergegas langsung ke arah Yang Chen dengan kecepatan yang secepat kilat. Yang Chen merasa bahwa Raja Zenshan telah menyegel waktu dan ruang di sekitarnya, khususnya untuk menangani dao waktu dan ruang miliknya sendiri. Namun sayang, dia tidak dapat dijebak sama sekali. Tapi yang lebih diinginkan Yang Chen sekarang adalah bertarung langsung dengan orang kuat tingkat raja, menghindarinya. Mustahil. Melihat palu itu jatuh, Yang Chen juga mengeluarkan tombak pembunuh dewa dan tiba-tiba menusuknya. Tembakan dari jarak 1000 mil. Senjata itu melesat dan bertabrakan dengan palu yang merobek ruang. Namun sayangnya kekuatannya jauh lebih lemah. Jari pengguncang langit 5 elemen dan angin hitam keheningan maut miliknya jauh lebih kuat dari sebelumnya, esensi mereka berasal dari transformasi hukum. Namun, kekuatan tombak Wan Li Yiqiang sama sekali tidak menyentuh hukum tersebut. Oleh karena itu, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan angin hitam mati dan jari pembalik langit 5 elemen. Tabrakan langsung jelas jauh lebih parah daripada pendaratan palu godam. Tapi bagaimana mungkin metode Yang Chen begitu sederhana? Puluhan angin hitam mematikan langsung mengamuk dari kejauhan, dan bahkan berubah menjadi badai saat berputar. Palu godam itu hancur berkeping-keping di tempat hanya dengan satu pukulan. Yang Chen, terima pukulanku lagi. Raja Zenshan benar-benar panik ketika melihat Yang Chen telah menangkal pukulan lain dari senjata kekaisarannya. Ia tak punya pilihan selain menggunakan keahlian uniknya, dan tubuhnya pun semakin membengkak. Kekuatan hukum-hukum lembut itulah yang mengubahnya menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Palu kekaisaran di tangannya juga membesar seiring tubuhnya. Sambil memegangnya, ia tampak tak terkalahkan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.